Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang aljabar relasional. Aljabar relasional merupakan kumpulan operasi terhadap relasi, yang mana setiap operasi memiliki satu atau lebih relasi untuk menghasilkan relasi yang baru. Nah, pada video kali ini aku juga akan membahas tentang pembagian dari aljabar relasional, seperti binary relational operation, kemudian set theory operation, dan unary relation operation. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, share, and subscribe video ini ya. Enjoy this video. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitri Khairani, nomor BP 1911082031. Jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, kelas TRPL 2A, Politeknik Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aljabar relasional. Aljabar relasional merupakan sekumpulan operasi yang digunakan untuk melakukan proses manipulasi data untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dari database. Fungsi dari aljabar relasional yang pertama, memberikan fondasi formal untuk operasi model rasional. 2. Digunakan sebagai basis untuk implementasi dan optimasi query pada RDBMS. 3. Digunakan bersama dengan SQL untuk RDBMS. Nah, jadi aljabar relasional merupakan kunci bagaimana kita memahami internal database relasional untuk mengolah query yang lebih efisien. Aljabar relasional dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada unary relational operation yang terdiri dari selection dan projection. Kemudian yang kedua ada set theory operation yang terdiri dari union, intersection, Cartesian product, dan set difference. Kemudian yang ketiga binary relational operation yang terdiri dari natural join, theta join, dan division. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang unary relational. Yang pertama itu ada selection, merupakan operasi untuk menyeleksi tupal-tupal yang memenuhi suatu predikat tertentu yang diinginkan pada suatu relasi. Kondisi atau predikat pada operasi selection adalah ekspresi logika yang terdiri dari operan seperti konstanta atau atribut ataupun relasi. Kemudian ada operator aritmatika seperti sama dengan, tidak sama dengan, besar, kecil, dan lain sebagainya. Kemudian ada operator logika seperti and, or, ataupun not. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Di sini sudah ada sebuah tabel F1, tampilkan nilai yang memiliki atribut I besar sama dengan I kecil. Nah, maka kita lihat pada tabel T1, lihat nilai atributnya yang memiliki I kecil. Nah, di sini terdapat 2 baris, yaitu HIJ dan NIM. Nah, maka selection I besar sama dengan I kecil F1, yaitu HIJ dan NIM. Selanjutnya projection. Projection biasanya dilambangkan dengan P dan bertujuan untuk memilih atribut-atribut yang sesuai dengan kondisi atau predikat tertentu yang diinginkan pada suatu relasi. Contohnya, di sini sudah ada sebuah tabel F1, tampilkan nilai yang memiliki atribut H dan J dari tabel F1. Nah, maka nantinya yang akan ditampilkan adalah semua nilai yang ada pada kolom H dan pada kolom J. Nah, maka untuk P, H, J, F1 yaitu HJ, KM, NP, dan NM. Perbedaan antara selection dan projection yaitu selection akan memfilter baris. Nah, ini akan mengacu pada nilai dari atribut atau nilai dari kolomnya. Jika projection akan memfilter kolom yang mana nantinya akan mengacu pada nama kolom ataupun nama atributnya. Yang kedua, kita akan masuk ke set theory operation.
Nah, yang pertama itu ada union, bertujuan untuk membentuk suatu relasi yang terdiri dari tupel-tupel yang berada pada salah satu relasi atau pada kedua relasi. Syaratnya memiliki aritas yang sama. Nah, aritas merupakan jumlah atribut dari suatu relasi. Yang kedua yaitu memiliki domain atribut yang sama. Contohnya di sini sudah terdapat dua buah tabel, yaitu tabel T1 dengan tabel T2. Nah, kita lihat di sini aritasnya sudah sama, yaitu sama-sama 3, dan domainnya juga sudah sama, yaitu HIJ. Nah, untuk union ini kita akan menggabungkan tabel yang T1 dengan tabel T2. Nah, maka T1 union T2 menjadi HIJ, KLM, dan ABC. Nah, di sini HIJ ini hanya kita tulis sekali karena pada T1 dengan T2 itu sama HIJ-nya. Kemudian intersection, bertujuan untuk membentuk suatu relasi yang terdiri atas tupel-tupel yang sama dari dua relasi. Syaratnya memiliki aritas yang sama dan memiliki domain atribut yang sama. Contohnya, pada tabel T1 dan T2 ini kita lihat bahwa atribut-atributnya itu mana yang sama antara T1 dengan T2. Nah, maka untuk T1 intersection T2 adalah HIJ. Selanjutnya Cartesian product. Nah, biasanya ini dilambangkan dengan cross, menggambarkan suatu relasi penggabungan dari tiap tupel relasi S1 dengan tiap-tiap relasi tupel S2. Berfungsi untuk mengkombinasikan informasi yang ada dalam dua tabel relasi dan menghasilkan sebuah tabel relasi yang baru. Contohnya, di sini sudah ada tabel S1 dengan tabel S2. Nah, maka di sini kita akan mempasangkan S1 dengan S2. Nah, seperti ini untuk 1 IJ kita pasangkan dengan 05, kemudian 1 IJ kita pasangkan dengan P9. Nah, begitu sampai ke bawah ini. Nah, maka untuk S1 Cartesian product S2 akan ditampilkan tabel seperti ini. Selanjutnya ada set difference, bertujuan untuk suatu relasi yang terdiri dari tupel-tupel yang berada pada relasi pertama dan tidak berada pada relasi kedua atau keduanya. Contohnya pada tabel F1 dan F2 ini. Nah, kita lihat nilai dari F1 ini yang tidak ada pada tabel F2. Nah, maka di sini dapat kita lihat bahwa nilai dari F1 yang tidak ada pada F2 adalah KLM dan NOP. Selanjutnya kita akan membahas tentang binary relational operation. Yang pertama itu ada natural join, bertujuan untuk membentuk suatu relasi yang terdiri dari kombinasi yang mungkin dari relasi-relasi, dengan syarat bahwa operasi ini dilakukan jika kedua relasi memiliki satu atau lebih atribut yang sama. Contohnya pada tabel F1 dan F2 ini. Kita lihat bahwa BC di F1 sama dengan di F2. Maka untuk F1 natural join dengan F2 yaitu ABCD, ABCZ, DBCD, dan DBCZ. Selanjutnya itu ada theta join, berfungsi jika kita ingin mengkombinasikan tupel dari dua tabel relasi, di mana kondisi dari kombinasi tersebut tidak hanya kesamaan nilai dari dua atribut bernama sama, tetapi kondisi yang diinginkan juga bisa menggunakan operator relasional. Contohnya itu pada tabel R1 dan R2 ini. Nah, jika R1 theta join dengan R2, di mana kondisinya adalah A kecil dari D, kita lihat pada tabel R1 ini. Nilai A-nya 1 dan pada R2 nilai D-nya adalah 3. Nah, 1 itu kecil dari 3, maka dapat kita tampilkan menjadi 1, 2A, 3, 1. Kemudian kita bandingkan lagi dengan di baris kedua, A-nya 1 dan D-nya 6. Nah, 1 kecil dari 6, maka juga kita tampilkan menjadi 1, 2A, 6, 2. Kemudian untuk baris kedua di tabel R1, nah nilai A-nya 4 dan nilai D-nya 3. Nah, 4 besar dari 3, maka itu tidak termasuk dengan kondisi yang ini ya.
Jadi tidak kita tulis, tidak kita tampilkan. Kemudian kita lihat untuk baris keduanya, di sini A-nya 4 dan D-nya 6. Nah, di sini 4-nya kecil dari 6, maka kita tampilkan menjadi 4, 5, B, 6, 2. Selanjutnya division. Berfungsi untuk query yang memasukkan frase untuk semua atau seluruh. Syaratnya jika K1 aritas E1 dan K2 aritas E2, maka K1 besar dari K2 dan K2 tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat pada contoh S1 dengan S2. Nah, tabel pertama ini harus lebih besar daripada tabel kedua. Dan tabel kedua ini tidak boleh kosong dan tidak boleh 0. Nah, dapat kita lihat di sini untuk S1 division S2 yaitu X, Z, dan D. Nah, X, Y di S1 dan B di Y bisa kita hilangkan Y-nya. Kemudian untuk baris kedua Z, Y, dan di B juga ada Y, dapat kita hilangkan Y-nya menjadi Z. Kemudian DS ini S-nya kita bisa hilangkan menjadi D. Nah, maka untuk divisionnya adalah Z, X, dan D. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini sudah terdapat dua buah tabel, yaitu tabel peminjaman dan tabel penabung. Untuk tabel peminjaman sudah terdiri dari kolom nomor nasabah, nama cabang, dan jumlah. Dan untuk tabel penabung sudah terdiri dari kolom nomor nasabah, nama nasabah, dan jumlah. Untuk soal yang pertama, tampilkan semua nilai dengan jumlah uang pinjaman di bawah 5.000. Nah, untuk penyelesaian dalam soal ini, kita menggunakan unary relational operation yang selection, karena kita diminta menampilkan semua nilai dengan jumlah pinjaman di bawah 5.000. Nah, dari tabel kita bisa melihat bahwa untuk uang pinjaman di bawah 5.000 yaitu dengan nama nasabah Anggi dan Priyanto. Di sini dapat kita buat dengan selection jumlah kecil dari 5.000 tabel peminjaman. Nah, maka tampilan untuk tabel peminjamannya akan seperti ini. Contoh soal yang kedua, tampilkan nama nasabah dan nama cabang dari tabel peminjaman. Nah, untuk penyelesaian soal ini kita menggunakan projection karena kita hanya diminta untuk menampilkan nama nasabah dan nama cabang. Nah, di sini kita lihat projection nama nasabah, nama cabang, tabel peminjaman. Nah, nama nasabahnya itu ada Anggi, Priyanto, dan Susilo dengan nama cabang Pionayong, Pekanbada, dan Lamdigin. Contoh soal yang ketiga yaitu tampilkan nomor nasabah untuk setiap jumlah pinjaman lebih besar dari 4.000. Nah, untuk penyelesaian ini kita menggunakan selection karena kita diminta untuk menampilkan nomor nasabah dari jumlah pinjaman yang lebih besar dari 4.000. Nah, kita buat seperti ini. Selection jumlah besar dari 4.000 tabel peminjaman. Nah, maka dapat kita lihat bahwa untuk pinjaman lebih dari 4.000 itu ada Priyanto dan Susilo. Selanjutnya, tampilkan semua nama nasabah yang memiliki pinjaman dan tabungan dari bank. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan set teori intersection. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tabel peminjaman intersection tabel penabung. Nah, dengan nama nasabah Priyanto, nama cabangnya Pekanbada, dan jumlahnya 4.000. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini sudah terdapat dua buah tabel, yaitu tabel siswa 1 dan tabel siswa 2. Untuk soal yang pertama, tampilkan siswa 1 yang IPK-nya lebih dari 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan unary relational dengan selection karena kita diminta menampilkan IPK dari tabel siswa 1 yang lebih dari 3. Nah, dapat kita lihat bahwa selection IPK besar dari 3 untuk siswa 1 adalah Fauzi dengan IPK 3,34.
Contoh soal yang kedua, tampilkan nama dan IPK siswa 1. Nah, untuk penyelesaian soal ini kita menggunakan projection karena kita hanya diminta untuk menampilkan nama dan IPK-nya saja. Maka dapat kita buat projection nama, IPK siswa 1 dengan nama Lukman, Indrawati, dan Fauzi. Kemudian tampilkan NIM, nama, dan IPK siswa yang IPK-nya lebih dari 3,5. Nah, kita lihat pada tabel S1 ini, untuk menyelesaikannya, kita menggunakan selection. Karena yang diminta adalah menampilkan NIM, nama, dan IPK dari siswa 1. Nah, untuk hasilnya di sini tidak ada mengeluarkan hasil karena IPK yang tertinggi untuk tabel S1 ini adalah 3,34. Selanjutnya, tampilkan seluruh nama dari siswa 1 dan siswa 2. Nah, ini kita menggunakan penggabungan yaitu unary karena kita diminta untuk menampilkan hasil gabungan dari tabel siswa 1 dan tabel siswa 2. Nah, dapat kita lihat bahwa tabel S siswa 1 digabung dengan tabel siswa 2 menjadi Lukman, Indrawati, Fauzi, Lustrisno, dan Jamal. Selanjutnya kesimpulan. Aljabar relasional merupakan kumpulan operasi terhadap relasi. Nah, setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan relasi yang baru. Nah, aljabar relasional dibagi menjadi 3 bagian, yaitu binary relational operation, yang terdiri dari selection dan projection. Nah, untuk selection ini akan memfilter baris, dan untuk projection akan memfilter kolom. Kemudian yang kedua ada set theory operation. Nah, yang terdiri dari union. Nah, union ini merupakan gabungan. Nah, intersection merupakan irisan. Dan untuk difference yaitu pengurangan. Kemudian ada cross product. Kemudian ada juga unary relational operation yang terdiri dari natural join, theta join, dan division. Mungkin cukup sekian video saya tentang aljabar relasional. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Baby, take my hand, I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man, and I love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Now we're having dinner, and baby, you're my winner. I see the way you